Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Hidup Fidausi dengan NIM 210 3211000143. Saya dari program studi agribisnis. Di video kali ini eh, saya akan mempresentasikan hasil studi kasus mini riset mengenai perencanaan usaha tani komoditas udang jenis Vinem. Jadi studi kasus di sini diangkat dari budidaya tambak udang Bapak Ibnu yang terletak di desa saya, yaitu Desa Ambunten Timur. Baik, kita langsung saja masuk ke penjelasannya. Di sini terdapat poin-poin eh, penjelasan yang akan saya terangkan. Yang pertama ada bagaimana analisis kelayakan usaha tersebut dari segi finansialnya. Terus yang kedua, bagaimana pembiayaan usaha tani. Terus kendala dan strategi yang dilakukan atau yang bisa ditawarkan. Terus selanjutnya adalah eh, identifikasi mengenai risiko usaha taninya, sekaligus penanganan risikonya dan kelebihan dan kekurangan program asuransi dari pemerintah. Terus selanjutnya terdapat identifikasi bentuk kerjasama yang terjalin dan bagaimana perencanaan usaha tani dari tambak udang yang saya angkat ini selama berkembang. Oke, kita langsung saja ke materi yang pertama. Di sini ada latar belakang. Jadi pada tahun 2019 nilai ekspor udang itu mencapai 1,7 miliar US dollar dengan dengan harga rata-rata udang sebesar 8,2 per kilogram US dollar. Dengan target peningkatan nilai ekspor sebesar 250%, maka di 2024 mendatang ekspor udang ditargetkan mencapai 4,25 miliar US dollar atau dibutuhkan target pertumbuhan konstan tahunan sebesar 9,8%. Menurut Fatimah, komoditas udang ini merupakan suatu komoditas ekspor andalan Indonesia yang berkontribusi dalam perolehan devisa. Oleh karena itu, perkembangan ekspor udang di Indonesia itu perlu dikaji mendalam dan secara intensif agar nantinya dapat menjadi permintaan pasar dunia yang meluas dan semakin berkembang. Langsung masuk ke gambaran umum dan identitas responden. Jadi gambar umumnya itu udang Vinem atau bahasa Latin Lithopeneus vanamei itu merupakan salah satu jenis udang yang banyak dibudidayakan karena disebabkan budaya udang jenis vanamei ini memiliki prospek dan profit yang sangat menjanjikan. Berdasarkan data dari BPS, Badan Pusat Statistik, data volume dan nilai ekspor udang Faname di Indonesia itu dapat berubah dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 aja, Indonesia mencatatkan volume ekspor udang sekitar 345.000 ton dengan nilai sekitar 2,6 miliar US dollar. Selanjutnya, identitas responden. Jadi pada penelitian ini dilakukan dengan wawancara dan observasi pada salah satu petani budidaya yang terletak di desa saya. Itu dengan nama Bapak Ibnu, umurnya itu 47 tahun, pekerjaan swasta. Pendidikan terakhir itu SMA sederajat. Pemilikan usaha itu milik sendiri. Nah, langsung saja kita ke poin-poin penjelasan. Di sini terdapat analisis dari aspek finansial atau aspek keuangannya ya. Jadi setelah saya melakukan wawancara itu biaya total investasi yang dikeluarkan oleh Bapak Ibnu itu mencapai 450 juta. Mohon maaf. Tapi 450 juta itu sudah termasuk konstruksi lahan dan pembelian segala macam. Pokoknya dalam skala yang besar. Namun yang diperlukan dalam bisnis itu kan biaya investasi yang berupa penjumlahan antara biaya tetap dan biaya variabelnya itu mencapai 100, mohon maaf,
itu mencapai 140.870.000. Bisa dilihat dari perhitungan di sini terdapat biaya investasi, biaya tetap plus biaya variabel dengan total 140.870.000. Pendapatan kotor itu jumlah produksi plus harga. Jadi di Bapak Ibnu ini membeli benih dengan total 25 juta, itu volume belinya 50.000 benur udang. Jadi nanti kurang lebih kalau setiap panen itu menurut beliau 5.000 kilo. Dengan harga pada waktu itu udang Faname ini kan semakin meningkat, rata-rata itu 60.000. Jadi pendapatan kotornya itu 300.000. Pendapatan bersih dihitung sedemikian rupa hingga menjadi 159.130.000 per panen. Jadi kalau tambak udang ini dalam setahun optimalnya itu 3 kali panen. Jadi 159 dikali 3 jadi 447.390.000. Langsung menghitung ke cash flow dengan rumus demikian rupa hingga menghasilkan 279.018.000. Terus di sini ada payback periode 0,5 tahun setelah dihitung. Nah, berdasarkan perhitungan payback period didapatkan pengembalian biaya selama 0,5 tahun dan hasil ini kurang dari 1 tahun. Jadi pengembalian dana itu cukup cepat meskipun dengan modal yang investasi yang cukup besar, namun pengembaliannya juga apabila tidak mengalami gagal panen bisa worth it, untung. Terus di sini ada ARR, average rate of return. Di sini rumusnya sudah dicantumkan dengan nilai 3,17%. Itu artinya investasi usaha menghasilkan keuntungan sebesar 3,17%. Selanjutnya ada perhitungan NPV atau net present value. Ini menghasilkan 152.098.900. Karena angka ini melebihi dari angka 0, maka usaha budidaya tambak ini dikatakan layak untuk dijalankan dan untuk dikembangkan. Oh ya, untuk tabel biaya investasi, biaya tetap dan operasional sudah dicantumkan di tabel, termasuk juga biaya apa itu namanya? Penyusutan juga ada di tabel. Kita lanjut saja ke pembiayaan, kendala dan strateginya. Nah, di sini poin pertama ada pembiayaan. Pembiayaan kegiatan usaha tani milik Pak Ibnu ini pembelian benur udang dengan harga Rp500 per benur. Jadi udang yang masih kecil. Sebanyak 50.000 bibit nanti ditabur dengan harga total itu sekitar 25 juta. Terus pengeluaran lainnya itu meliputi ya pembelian pakan, terus pembelian kapur, pembelian probiotik. Pokoknya semua keperluan yang digunakan untuk proses pembudidayaan. Terus dalam rentan selama pembudidayaan itu kan juga terkena pembiayaan kayak kelistrikan, terus keperluan-keperluan yang lain ya, kayak gaji juga. Terus yang poin kedua itu mengenai kendala dalam pembiayaannya. Tentu dalam sebuah usaha itu cukup sering terjadi permasalahan terus terkendalaan yang bisa ditangani atau ya gitulah. Terus kendala yang lumrah dihadapi oleh para petani tambak udang ya mayoritas itu khususnya di Desa Embul Timur itu adalah tingkat kualitas air yang belum maksimal dan mudahnya udang itu untuk terserang penyakit. Oleh karena itu perlu tambahan biaya dalam pembelian probiotik
untuk menangani permasalahan tersebut. Nah, itu kendala yang pertama ya. Selain itu, pasokan benur udang yang berkualitas dan bermutu cukup sulit juga karena kita tahu sendiri desa saya itu Desa Buntu Timur itu merupakan desa yang terpelosok. Jadi akses untuk mendapatkan udang yang berkualitas itu ya bisa dibilang sedikit sangat sulit ya. Padahal pemilihan benur udang itu menjadi hal yang cukup penting karena kualitas benur udang itu juga menentukan nanti bagaimana udang kita pas panen itu berkualitas atau tidaknya. Poin yang ketiga itu ada strategi. Strategi yang bisa dilakukan atau yang bisa ditawarkan. Strategi yang dapat ditawarkan untuk menangani kendala dalam pendidikan tersebut yang sudah saya ucapkan tadi, adanya bantuan finansial dari pemerintah. Jadi eh, para petani itu berharap adanya bantuan finansial dari pemerintah berupa subsidi atau pinjaman dengan suku bunga yang rendah. Dengan program anggaran asuransi pemerintah ini bertujuan untuk meringankan beban para petani dalam pembelian pakan, obat-obatan, dan segala keperluan dalam proses pembudidayaan. Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang diatur mengenai kewenangan daerah dalam mengelola wilayah laut, yaitu termasuk pula juga wilayah pantai, pesisir pantai, dan sektor pertanian. Jadi KKP atau Kementerian Kelautan dan Perikanan dikabarkan akan memberikan bantuan modal kepada para petambak dengan melalui program ada yang namanya itu BLU LPM UKP atau Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan, dan dana KUR KUR yaitu Kredit Usaha Rakyat. Sehingga para petani tambak udang berharap dengan adanya program tersebut dapat membantu meningkatkan produktivitas tambak udang mereka. Poin selanjutnya ada di sini identifikasi resiko. Jadi resiko itu pasti ada dalam setiap kegiatan usaha ya. Resiko dalam kegiatan usaha ini yang paling utama itu menurut Bapak Ibnu, selain kendala yang sudah dijelaskan tadi mengenai permodalan dan pembiayaan, ini juga ada resiko dalam pasca panennya. Jadi ketika panen sudah dilakukan, penjualan dan pemasaran para petani tambak mayoritas akan mengarah atau akan diambil alih dijual kepada para tengkulak udang karena petani sendiri merasa kesulitan akan menemukan pasar yang siap menerima udang dalam skala yang besar. Risiko lainnya adalah pada sektor keamanan. Jadi di lokasi usaha itu kan budidaya tambak udang kan dilakukan selama 90 hari optimalnya. Jadi para petani itu juga merasa resah apabila malam kalau tidak dijaga itu ada barang-barang yang kehilangan. Selanjutnya ada penanganan dari risiko tersebut. Dari risiko tersebut, maka harapan itu mengenai bantuan pemerintah dalam aspek pasar. Pemerintah dapat membantu petani tambak udang dalam memperoleh akses pasar yang lebih baik dengan memfasilitasi kerjasama dengan perusahaan dan mengadakan pameran dan ya semacam pameran perdagangan lah. Dengan cara ini petani dapat meningkatkan peluang mereka untuk menjual produk udang mereka dan memperoleh harga yang lebih menguntungkan. Maksudnya di sini harga yang lebih menguntungkan dari tengkulak yang tadi ya. Kita secara umum tengkulak itu akan harganya itu pasti lebih rendah sih. Eh, Selanjutnya untuk resiko tentang kemalingan itu, Pak Ibnu sudah mempekerjakan sekitar 3 karyawan untuk menjaga lokasi usaha. Jadi itu nanti di shift-shiftan untuk menjaga sekaligus juga merawat budidayanya gitu. Poin selanjutnya itu ada kelebihan dan kekurangan dari program asuransi pemerintah. Badan Layanan
umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan atau disingkat BLU, LPM, UKP, dan KUR, Kredit Usaha Rakyat, itu merupakan program asuransi pemerintah yang akan membantu para petani dalam menemukan solusi untuk kendala dalam usahanya, terutama dalam pembiayaan ya. Program tersebut dikeluarkan oleh KKP Kementerian guna meningkatkan produktivitas usaha para petani seperti tambak udang dalam meningkatkan devisa negara dalam kegiatan ekspor. Dalam program asuransi pemerintah tersebut tentu akan ada kelebihan dan keuntungannya. Maksudnya kelebihan dan kelemahan atau keuntungan dan kerugian. Jadi poin pertama itu kelebihan. Kelebihannya itu akan terbantu dari segi finansial, tentu dalam meningkatkan produktivitas dan mengurangi risiko gagal panen, ditambah terbukanya potensi pasar yang semakin luas. Secara tidak langsung sih, apabila para petani itu sudah melakukan interaksi dengan pemerintah, kerjasama, itu pasti secara tidak langsung jangkauan pasar atau pangsa pasar dari pemilik usaha atau usaha tersebut itu mesti semakin luas. Terus ada kekurangan di sini. Kekurangannya adalah para petani merasa takut dengan angsuran pembiayaan tiap bulannya, meskipun dengan bunga yang lebih rendah. Terus terdapat pula beberapa persyaratan yang harus dilakukan untuk program asuransi pemerintah tersebut. Jadi menurut studi literatur yang saya baca, itu terdapat beberapa persyaratan yang harus dilakukan oleh para petani untuk mencairkan program asuransi pemerintah tersebut. Contohnya di Kabupaten Lamongan, para petani tambak itu harus membentuk sebuah koperasi yang di dalamnya itu merupakan para petani tambak atau sektor-sektor pertanian. Jadi para petani salah satu itu mengharapkan bahwa di suatu daerah para petani tambak udang itu bersatu. Jadi tidak menjalankan usahanya masing-masing supaya bisa merasakan dari kelebihan program asuransi pemerintah ini. Terus poin yang selanjutnya ada kerjasama yang terjalin. Jadi kerjasama yang terjalin hingga saat ini pada petani budidaya, khususnya pada Bapak Ibnu, pemilik budidaya tambak udang, itu Bapak Ibnu kerjasama dengan perusahaan yang memasok pasokan benur udang dan pakan udangnya sekaligus. Kerjasama ini dilakukan dengan menjalin kemitraan pada perusahaan dapat memenuhi permintaan benur udang dan pakan udang. Pada penelitian yang dilakukan oleh Purnamasari tahun 2019, kerjasama dengan kemitraan itu merupakan strategi prioritas untuk pengupayaan pengembangan usaha budidaya. Dengan adanya kerjasama ini dapat berdampak pada aspek ekonomi antara kedua belah pihak. Strategi kerjasama tersebut dapat berpengaruh terhadap jaringan promosi yang meluas, jaringan distribusi, bahkan keterbukaan penanaman modal swasta untuk menembus pasar ekspor. Selain itu, Bapak Ibnu menjalin kerjasama dengan para tengkulak ketika panen tiba. Tengkulak tersebut akan menjadi tangan pertama yang siap menerima udang ketika panen dengan kesepakatan yang sudah ditetapkan. Kerjasama dengan tengkulak ini dilakukan agar udang pasca panen dapat terjual dengan cepat, sehingga para petani itu bisa mengelolanya kembali. Menurut Bapak Ibnu, beliau belum memiliki jangkauan pasar untuk mendistribusikan hasil udangnya sendiri, karena apabila melakukan distribusi sendiri itu perlu biaya tambahan seperti biaya transportasi dan lain-lain. Terus poin yang terakhir itu ada perencanaan usaha tani. Perencanaan usaha tani yang dilakukan oleh Bapak Ibnu sebagai pemilik usaha budidaya tambak udang dengan usaha yang merupakan notabene itu milik sendiri, dimulai dari kepemilikan lahan yang berlokasi di Desa Mulin Timur. Lahan tersebut dekat dengan wilayah pantai sehingga beliau ingin memulai usaha budidaya tambak udang. Usaha tambak udang saat ini sangat digemari oleh para pelaku usaha
karena potensi dari udang sangat besar untuk mencapai pasar ekspor. Pada perencanaan proses budidaya, sudah terstruktur dan manajemen yang baik, terbilang baik. Manajemen pelaksanaan tersebut meliputi kegiatan persiapan lahan atau tambak, diantaranya ada penjemuran dan pencucian, pemupukan, pengapuran, penyediaan air, dan penyebaran benih. Selanjutnya itu ada pemberian pakan dan pemeliharaan, kegiatan panen dan penanganan ketika pasca panen. Struktur yang terorganisir meliputi pembagian tugas kepada para karyawan dalam proses pembudidayaan. Tugas dari karyawan itu sendiri itu meliputi bagian pengisi air laut, bagian memberi pakan atau feeder, bagian teknisi, dan bagian jaga lokasi ketika malam. Pemilik usaha juga setiap hari akan memantau di sana atau melakukan yang namanya itu controlling atau pengawasan. Tak jarang juga akan membantu para karyawannya karena notabene karyawannya itu masyarakat di Ambudon sendiri, jadi tidak orang asing gitu. Perencanaan usaha tani juga tidak lepas dari kelayakan usaha terhadap berbagai aspek diantaranya atau yang disebut dengan studi kelayakan lah. Seperti pada aspek pasar dan pemasaran, aspek finansial, aspek ekonomi, aspek manajemen, dan aspek sumber daya manusia. Usaha milik Bapak Ibnu ini sangat layak untuk dikembangkan karena dari kajian penelitian ini berbanding lurus dan bernilai positif terhadap studi kelayakan pada berbagai aspek-aspek tersebut. Nah, jadi dalam video kali ini dapat disimpulkan ya. Yang pertama itu pada kelayakan finansial yang telah dihitung dari usaha budidaya tambak udang dari Bapak Ibnu ini setelah dihitung menggunakan NPV, payback period, ARR itu sangat layak untuk dikembangkan. Terus dalam pembiayaan modal ini Bapak Ibnu memulai usaha secara mandiri, namun dalam pembudidayaan usaha tani perlu adanya bantuan finansial dari pemerintah dan non pemerintah agar dapat berumur panjang usahanya. Program asuransi pemerintah dalam bentuk BLU, LPU, LPM, UKP, dan KUR diharapkan cepat diterapkan di Desa Ambudon Timur agar dapat dirasakan oleh para petani tambak udang. Kerjasama dan kemitraan dirasa sangat membantu bagi para petani dalam kegiatan usaha tani dan memudahkan dalam produksi usaha tani. Terus saran yang dapat saya berikan adalah pengupayaan pada petani pada tambak udang agar dapat segera membentuk sebuah koperasi untuk mempermudahkan mereka juga dalam mencairkan program dari asuransi pemerintah. Dorongan dan rangkulan dari pemerintah juga semakin ditingkatkan, maksudnya semakin dirangkul para petani itu untuk meningkatkan produktivitas usaha tani, juga hitung-hitung untuk memperoleh devisa negara menambah untuk mencapai pasar ekspor. Oke, itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf karena di selama video itu saya batuk-batuk karena keadaan ya kurang sehat, kurang fit. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.